Bab 131 Penyakit Devan. Dokter memandangnya dari atas ke bawah sebelum dia berbicara. Masalahnya tidak besar, hanya pendarahan di perut, tetapi masih sangat muda. Seperti ini, maka jika tidak dirawat dengan baik, maka akan susah untuk mempertahankan sampai tua nanti, dan dia akan menderita. Selesai berkata, menghela nafas, mengangkat kaki dan pergi. Clover berkata terima kasih, baru saja berbalik untuk membuka pintu kamar pasien. Mama, itu seharusnya ada di sini. Suara Gabriel, bahkan jika dia tidak mendengarkan selama bertahun-tahun, dia masih bisa mengenalnya. Dia buru-buru menarik tangannya, berbalik dan melintas ke sudut dinding. Lalu dia memandang Gabriel dan Ibu Devan, masuk ke dalam kamar pasien, lalu menutup pintu. Dia menundukkan kepalanya, tidak bisa menutupi rasa kecewa. Melalui jendela transparan di pintu, melihat ke dalam, Devan seharusnya sedang tertidur. Gabriel duduk di sebelah tempat tidur, memegang tangannya, tampaknya sedang menangis. Ibu Devan terus berbicara di sampingnya tanpa henti. Kemudian, Gabriel jatuh ke dalam pelukan mertuanya. Segalanya tampak sempurna. Dia mengambil napas dalam-dalam dan akhirnya berbalik dan pergi. Di dalam kamar pasien. Ma, lihat, meskipun dia sudah tertidur, tetapi nama yang keluar dari mulutnya masih tetap nama wanita itu. Ma, selama bertahun-tahun, aku masih tidak bisa memasuki hatinya. Ibu Devan memeluk Gabriel, dan dia merasa agak tidak enak. Gabriel, aku mendengar wanita itu telah mati. Devan ini pasti belum bisa melupakannya untuk sementara waktu. Kamu memberinya waktu, lambat laun, dia secara alami akan melihat kebaikanmu. Gabriel mengangguk, Ma, ini semua karena aku tidak cukup baik. Devan, kamu sudah bangun. Ibu Devan tiba-tiba berkata. Gabriel melepaskan Ibu Devan, berbalik dan memandang Devan. Devan, apakah kamu sudah bangun? Mengapa kamu minum bir alkohol yang begitu banyak? Ibu berkata bahwa perutmu ada pendarahan, kamu. Ma, apakah dari tadi hanya kalian berdua? Dia dengan jelas mendengar suara Clover, apakah itu hanya ilusi? Ibu Devan mengangguk, bingung. Devan memejamkan matanya dan tidak berbicara. Pada saat ini, ponsel di atas meja berdering, dan Devan mengambilnya dan melihatnya. Itu panggilan dari Dylan. Tidak tahu apa yang dikatakan oleh Dylan di dalam telepon, membuat Devan yang baru saja lemas dan tidak bersemangat, dan tiba-tiba mendapatkan semangat yang baik dan tersenyum. Ketika dia menutup telepon, Ibu Devan bertanya, ya, hal-hal baik apa yang kamu temui? Devan menatap ibunya dan kemudian menatap Gabriel. Tidak ada, Ma, jika kalian tidak ada perlu lagi, maka kembalilah. Ya, Ma, lihat, hari ini mulai gelap, di sini juga sangat jauh dari rumah, sebaiknya kamu pulang lebih awal, Gabriel berkata. Kamu kembali dengan Mama saja. Devan tiba-tiba berkata, Gabriel tampak canggung, aku di sini untuk menemanimu. Tidak perlu, kalian semua pergi saja, aku ingin diam tenang di sini. Mengatakannya, berbaring, matanya tertutup lagi. Ibu Devan memandang Gabriel, dan memandang Devan lagi, kepribadian putranya, dia sangat mengerti, menepuk-nepuk lengan Gabriel, ayolah, kembali dengan Mama, sangat malam, aku sendirian juga sedikit takut. Gabriel memutar bibirnya dan mengeluarkan senyuman, dia berkata kepada Devan, Devan, kalau begitu aku akan kembali dengan Mama dulu, dan kamu harus menjaga dirimu sendiri. Devan, tetapi tidak terdengar. Ketika keduanya turun sampai bawah, Gabriel menjadi teringat bahwa dia lupa memberikan Devan obat yang dibawanya, dan dia menyuruh Ibu Devan untuk menunggu di bawah. Dia membawa obat ke atas terlebih dahulu. Ketika dia tiba di kamar pasien, dia menemukan bahwa Devan yang masih berbaring di ranjang rumah sakit itu, telah menghilang sejak saat itu. Berbalik, dia berlari ke bawah dan melihat sebuah mobil hitam melewati di depannya. Yang duduk di dalam adalah Devan. Gabriel sangat panik, hal apa yang bisa membuat Devan
bahkan nyawa pun sudah tidak mau. Kemarin, dokter juga mengatakan bahwa dia perlu diistirahatkan. Berpikir tentang telepon yang diterima Devan tadi, Gabriel menekan bibirnya melambaikan tangan dan naik taksi mengikuti mobilnya. Dylan, apa kamu yakin, dia tadi pergi ke rumah sakit? Devan memegang perutnya karena merasakan sedikit kesakitan, tetapi jika dibandingkan dengan kenyamanan hatinya, ini bukan apa-apa. Iya, aku secara khusus meminta perawat di sana untuk membantuku memperhatikan, tetapi Devan, kamu sedang di mana? Mengapa di sekitarmu sangat diam? Kamu tidak akan pergi menemuinya, kan? Wow, kamu sudah gila, apakah kamu masih mau nyawamu ini? Jika kamu pergi mencarinya, itu membutuhkan lebih dari 2 jam, hei. Melihat telepon yang digantung, Dylan memegang dahi dan sangat panik. Dia mengatakan yang sebenarnya kepada Devan, hanya berharap dia bisa merasa aman untuk memulihkan penyakitnya, dan tetapi hasilnya, dia. Di sini, Clover sedang menidurkan Momo, dengan mudah tertidur. Clover kemudian melihat jam, sudah jam 12 malam, terjadi sangat banyak hal di siang hari, dia sangat kelelahan, jadi, kali ini, meskipun suasana hati masih kacau, tetapi itu tidak bisa dibandingkan dengan rasa ngantuknya, ketika dia baru saja tidur. Telepon di sebelah tempat tidur tiba-tiba berdering. Dia mengerutkan keningnya, mengulurkan tangan dan mengambilnya. Tanpa melihatnya dia langsung mengangkat teleponnya. Hei. Buka pintunya, aku di depan pintu. Suara Devan. Clover lalu terkejut, dia bilang dia ada di depan pintu sekarang. Kantuknya langsung hilang, bangkit duduk dan berpikir, dan meremas-remas rambutnya. Devan, apakah kamu sudah gila? Sekarang ini masih tengah malam. Dia awalnya ingin bertanya kepadanya, bukankah sedang menginap di rumah sakit? Bagaimana bisa keluar dari sana? Tetapi ketika kata-katanya sampai di ujung bibir, kata-katanya terubah. Buka pintunya, kalau tidak, aku akan menyuruh orang datang untuk membongkar pintunya. Suara itu sangat tenang, tetapi Clover percaya bahwa dia bisa melakukan ini, dan Clover mengkhawatirkan kesehatan tubuhnya. Hanya bisa bangkit, takut membangunkan Momo, dia berjalan pelan tidak bersuara. Ketika pintu terbuka, dia melihat Devan masih mengenakan baju pasien rumah sakit dan berdiri di depan pintu. Cuaca begini sangat dingin. Clover ingin memarahinya dan mengatakannya bodoh, tetapi dia membuka mulutnya dan mengedipkan matanya, mencariku ada apa? Sangat dingin, tanpa perasaan sedikit pun. Dylan berkata, kamu tadi ke rumah sakit melihatku. Clover dengan dingin menjawabnya, aku ke rumah sakit, tetapi bukan pergi melihatmu. Kamu mengkhawatirkan aku, jadi, pergi ke rumah sakit, kan? Tenggorokan Devan bergulir, dan ada harapan di matanya. Alis Clover resah dan kaku. Aku tidak mengerti apa yang kamu katakan, kalau tidak ada masalah lagi, sebaiknya kamu pergi saja, aku ingin tidur. Setelah itu, dia ingin menutup pintu. Devan merasa sangat gelisah, 4 tahun ini, dia merindukannya hingga gila, tetapi pada saat ini, jelas-jelas Clover sudah di depannya, tetapi dia merasa tidak bisa mendapatkannya dan tidak bisa menyentuhnya. Perasaan ini membuatnya marah, takut, dan gila. Tiba-tiba, tangan besarnya menggenggam lengan Clover, dan menariknya ke dalam pelukan, berbalik, dan langsung mencium bibirnya. Tidak ada kelembutan, tidak ada perasaan. Dan di taksi tidak jauh dari mereka, Gabriel menutup mulutnya dengan terkejut. Wanita itu bukankan ibunya Simon, tapi hubungan dia dan Devan, apa yang terjadi?